Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak-bapak, Ibu jamaah pengawasan ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertolak ilmu. Mudah-mudahan perjalanan kita dalam rangka bertolak ilmu ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mujahid, sebagai berjuang fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk niat mencari ilmu bahwa bisa pilihlah, maka dia termasuk di jalan Allah. Kata yarji'a, sampai kemudian dia pulang ke rumah kembali. Mudah-mudahan langkah kita menuju ke tempat ini atau ke Baitullah ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, rasanya kita terus dan senantiasa bersyukur di dalam kehidupan kita. Hidup itu akan terasa indah. Hidup itu akan terasa nyaman kalau kita membiasakan diri untuk bersyukur. Apapun keadaan kita. Kalau itu kemudian kita syukuri, maka yang kita temui adalah kebahagiaan dan juga kenyamanan. Oleh karena itu, jangan sampai kita melupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah masami' qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabik. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak Ibu, barang siapa berdoa Sayyidul Istighfar yang baru saja panjenengan bahas di malam hari, kemudian kita meninggal sebelum di pagi hari, maka dicatat sebagai penghuni surga. Kalau Sayyidul Istighfar ini kita baca di pagi hari, kemudian kita meninggal sebelum malam hari, maka kita dicatat sebagai penghuni surga. Hadis Sahih. Oleh karena itu, hendaknya Sayyidul Istighfar ini bisa kita baca di setiap pagi dan petang.
Sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga mudah-mudahan dikategorikan sebagai penghuni surga. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-26, saya ingin bertanya terkait dengan kenapa kita harus bertolabul ilmi, kenapa kita ini harus belajar. Kira-kira kenapa Bapak Ibu mau ngaji gitu? Motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu sehingga mau ngaji, sehingga mau belajar? Apa Pak? Yang pertama tentu saja bahwa ngaji itu ya, kalau kita menerjemahkan sebagai belajar gitu ya, ngaji atau belajar, karena memang belajar itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah untuk membaca. Perintah untuk baca itu sama dengan perintah untuk bertolabul ilmi. Sehingga itu menjadi perintah atau syariat agama kita kalau Islam. Maka sudah tepat kalau kita suka untuk ngaji. Dan alhamdulillah kita ditempatkan di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh dengan barokah ini, insya Allah. Kemudian yang kedua untuk apa? Tentu saja untuk menambah pengetahuan, untuk menambah ilmu atau pengetahuan tadi. Sehingga dengan pengetahuan itu kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dapat menambah kualitas hidup kita. Jadi ada 3 dasar di dalam Islam itu Bapak Ibu: iman, kemudian ilmu, kemudian amal. Jadi yang harus ada di dalam diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin adalah iman dulu pada Allah, iman dulu pada Rasulullah, iman dulu pada yang amal itu. Nah, setelah kita iman bahwa Allah itu ada, bahwa surga itu ada, bahwa neraka itu ada, maka baru kita memiliki pengetahuan atau ilmu agar bisa kita menuju kepada surga, agar kita bisa menjauhi neraka. Bagaimana kita bisa mendekat kepada surga dan menjauh dari neraka? Tentu saja itu dengan ilmu. Maka ilmu kedudukannya di dalam kehidupan manusia itu sangat penting. Maka alhamdulillah kita selalu didudukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menambah kualitas keislaman kita, menambah kemusliman kita, menambah kemukminanan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja dengan ilmu yang sudah kita terima Bapak Ibu, adanya perubahan di dalam diri kita, adanya perubahan di dalam kehidupan kita. Perubahan apa? Perubahan yang lebih baik. Kalau kemarin sebelum kita tahu ilmunya sudah marah-marah, maka setelah tahu ilmunya kita harus selalu sabar, dan sabar. Kalau kemarin kita itu selalu tidak ikhlas dengan apa yang terjadi pada diri kita, pokoknya apa? Bapak Ibu, kita tidak ikhlas gitu. Pokoknya anak kita tidak naik kelas, nggak ikhlas saya. Maksud anak saya 3 kelas, saya tidak ikhlas. Maka setelah tahu ilmunya, apapun yang menimpa kepada diri kita, termasuk anak kita tidak naik kelas, itu pun harus ikhlas. Karena tentu saja 3 kelas ada sebabnya. Atau kemarin anak kita mencari pekerjaan tapi tidak dapat. Sehingga yang ada di dalam diri kita ini adalah merasakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya tidak ikhlas karena berprasangka kepada Allah. Maka setelah tahu ilmunya, kita harus selalu bersekutu kepada Allah bahwa apa yang ditakdirkan kepada anak saya, kepada saya, itulah yang terbaik bagi kita atau bagi anak kita. Itu kalau sudah tahu ilmunya, maka ilmu yang sudah kita terima Bapak Ibu hendaknya dapat merubah dari sesuatu yang kurang menjadi lebih, merubah dari yang kita belum
dapat menguatkan keikhlasan kita, maka harus menjadi lebih kuat dan seterusnya. Itu sebagai mukadimah. Adapun kajian kita malam hari ini, Bapak Ibu, insyaallah tentang surah Al-Mu'minun ayat ke-26. Ya. Jadi pada intinya bahwa apa yang kita sampaikan itu upaya kita untuk menjaga iman sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah kita bahas tentang sifat-sifat seorang yang menulis. Kewajiban menjalankan agama menurut kadar kemampuan manusia. Salah satu isi daripada Al-Quran, Bapak Ibu, adalah perintah dan larangan. Salah satu isi daripada Al-Quran adalah perintah dan larangan. Belum ya? Jadi kewajiban menjalankan agama menurut kadar kemampuan manusia. Jadi salah satu daripada isi Al-Quran adalah perintah dan larangan. Bagaimana kita menjalankan perintah dan bagaimana kita menjalankan larangan? Di dalam sebuah hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Mana haitukum anhu fastanibuhu." Apa yang dilarang oleh Rasulullah atau dari itu, maka jauhilah, fastanibuhu, jauhilah. Mana haitukum anhu fastanibuhu. Apa yang aku larang kepadamu, wahai umatku, maka fastanibuhu, tinggalkanlah. Jadi kalau terkait dengan larangan, kita diminta untuk meninggalkan sekuat tenaga kita. Umpamanya larangan mencuri, ya berarti mencuri itu harus ditinggalkan 100%. Tidak bisa saja saya meninggalkan, masih ragu-ragu, masih belum yakin. Jadi kalau larangan tinggalkan 100%. Bahwa amal itu, nah ini. Dan apa yang kamu perintahkan, Pak Tumin rumah satu, kerjakanlah sesuai dengan kemampuanmu. Jadi sekemampuan kita. Kalau perintah itu sekemampuan kita. Tetapi kalau larangan itu harus ditinggalkan penuh. Tetapi semampunya itu juga jangan kemudian tidak ada usaha. Contoh berkorban. Tapi kemarin dia menanya Bapak Ibu, saat ini pun apa? Alhamdulillah. Dan nanti ada satu lagi donasi, berarti menjadi 5 tambah alhamdulillah. Artinya ayo tetap nih kok, perbuatan kecil boleh. Ayo alhamdulillah. Jadi masih kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 4 kemungkinan plus 1, jadi 5 sebagaimana tahun lalu. Nah, ketika ada perintah ubah itu Bapak Ibu, maka sekuat tenaga kita mewujudkan. Tetapi kalau betul-betul tidak bisa, ya sudah, tidak ada dosa. Bukti perso-perso, sesuatu tanggal itu duit-duit, kalau itu otomatis. Batas pembayaran akhir tanggal 8 ya. Kok nilai iso tanggal itu mencapai uang 3.300.000 gitu, tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi yang mencuri harus ditinggalkan. Sidik baik atau pesertanya mencurinya apa ya? Ya tetap dosa. Tetap nggak boleh. Tetapi kalau perintah berkorban, ini kita usahakan semampu kita, semaksimal kita. Tetapi kalau kira-kira memang kok tidak bisa dari tanggal yang ditetapkan panitia, ya maka tidak ada dosa bagi kita tidak berkorban. Namun berniat dan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelapangan rezeki. Oke. Paling dekat kontennya dulu ya Bapak Ibu ya, ada niat Bismillah.
Kalau kemarin kita baca atau kita baca itu di daerah mana itu kurban itu sampai sekian ratus ekor sapi ya atau kambing ya, kambing ada 250 sekian itu. Ternyata dari masyarakat itu kemudian menabung, jadi menabung sehari 10.000. Nah ini udah pikir, sehari 10.000 ping. Kalau ngatos atau mau kita nih, untuk kita berarti sudah dapat. Tapi sekitar 10.000 terus saat itu ngatos. Tapi insya Allah kalau ada niat, Allah akan memberikan jalan. Kita berdoa, Bismillah. Tapi Bapak Ibu ya, mudah-mudahan tahun depan ini tidak sapinya tidak hanya 4 atau 5, bisa 6 atau 7. Pun moga panjenengan antum alam di umur dunia. Panjenengan kuwi besok babakan dunia. Maksud Jumat Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tukallifu nafsan illa wus'aha. Wa ladaina kitabun ya'tibu bil haqqi wa hum la yuzlamun. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Jadi Bapak Ibu, bahwa Allah itu tidak akan membebani kita di luar kemampuan kita. Contoh, Allah memerintahkan kepada hambanya atau umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu pasti bisa. Manusia pasti mampu untuk melaksanakan sholat 5 waktu, pasti. Hanya tinggal niatnya, niat atau tidak. Kalau niat bisa, kalau tidak niat tidak bisa atau berat. Enak-enaknya salib kan? Enak-enaknya salib berkerja sholat asar. Pengelaran dili lugu-lugu tengah-tengah mulai apa? Kembang, begitu. Tapi mulai latar, kok pun ada balik? Cepat balik. Ya musik-musik, dulu kampung sih nyaman, latar, apa itu. Ya. Jadi kemampuan seseorang atas perintah Tuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu dikembalikan kepada niatnya. Kalau niat pasti bisa, tapi kalau tidak niat pasti berat. Nah, bagaimana supaya kita ini mampu menjalankan perintah Allah? Maka dibiasakan. Yang pertama pastinya dipaksa, kemudian terpaksa, kemudian terbiasa. Ya, terutama sholat subuh. Sholat subuh itu memang berat. Kalau di dalam beberapa hadis itu, di antara sholat-sholat yang sulit, ya, yang diidentikan dengan orang-orang munafik itu subuh, kemudian asar, kemudian isya. Waktu berat untuk menunaikan sholat. Tetapi sesungguhnya perintah itu pasti bisa dilaksanakan oleh seorang muslim mukmin. Maka kita harus yakin Bapak Ibu bahwa apapun yang menimpa kita, pasti ada kesanggupan dari diri kita. Karena kesanggupan kita itu sesungguhnya kesanggupan yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia anak dulu, sesuatu bisa jadi orang. Akhir. Jadi kita tidak perlu terbayang-bayang dengan apa yang Allah kehendaki kepada kita. Kalau Allah benar berikan amanah tidak, insya Allah bisa. Karena semuanya itu atas skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi contoh yang lain apa itu? Apa itu? Wilayah jengkar kira-kira 100% betul apa mulai? Prinsipnya Bapak itu bahwa apa yang ditakdirkan Allah untuk kita pasti bisa menyelesaikannya. Karena yang takdirlah, yang salah rumah, pasti kita sanggup. Dan pada sisi kami ada satu kitab yang membicarakan kebenaran. Maksudnya begini. Maksudnya adalah kitab tempat malaikat menuliskan perbuatan seseorang, baik buruk maupun yang baik. Biarpun yang buruk atau baik, yang akan dibacakan di hari kiamat. Lihat surat Al-Jasiyah. Kita lihat surat Al-Jasiyah ayat 29. Jadi penjelasannya Bapak Ibu, ya, Allah tidak akan membebankan kepada kita sesuatu yang kita tidak bisa. Kemudian yang kedua, bahwa Allah itu punya kitab. Kitab itu fungsinya untuk mencatat amal baik dan amal buruk kita. Jadi Allah memerintahkan kepada malaikat, hai malaikat, oke, Fatih,
ikutilah masing-masing dari hamba-hambaku. Kemudian catatlah amal baiknya dan catatlah amal buruknya di dalam kitab ini. Kalau anak sekolah itu di akhir semester nanti akan menerima rapor. Nah, ini yang bisa dikatakan sebagai rapor atau catatan amal yang akan disampaikan kepada Allah ketika mereka nanti telah meninggal kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak dianiaya. Jadi Allah itu tidak akan menganiaya Bapak Ibu. Oke. Allah tidak akan menyiksa kita. Kecuali siksa itu datangnya dari diri kita sendiri. Artinya kalau kita tidak salah, kalau kita tidak berdosa, kalau kita tidak berbuat zalim, maka Allah itu tidak akan menganiaya kita. Tetapi bila mana kita yang melakukan sendiri aniaya itu, yang melakukan sendiri kemaksiatan itu, yang melakukan sendiri kebohongan itu, maka itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Laha kasabat wa alaiha ma kasabat. Jadi Allah tidak akan menganiaya kita dan amal kita besok itu akan dicatat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tadi yang dibaca oleh Imam Isa, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebaikan sebesar zarah pun itu akan dicatat dan dibalas. Sebaliknya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan itu juga akan dicatat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan amal kita sehari-hari, Bapak Ibu, supaya menjadi perhatian kita, ucapan kita, sikap kita, perilaku kita, perkataan kita. Nah, itu betul-betul harus kita waspadai, harus kita perhatikan. Kenapa? Karena Allah akan mencatat atau malaikat Allah akan mencatat di sebuah kitab yang besok pada yaumul hisab Allah kemudian akan memperlihatkan catatan amal perbuatan kita selama hidup kita. Jadi jangan dikira Allah melewatkan catatannya atau Allah lalai terhadap catatan perbuatan kita, itu tidak. Kita lihat ini yang Allah tidak membebani ini. Ini berarti di dalam kasus Al-Baqarah ya, Al-Baqarah 286. Al-Baqarah 286. Terkait dengan beban yang diberikan kepada manusia. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 286 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifu nafsan illa wus'aha, maka sabar wa 'alaiha ma kasabat." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka sekali lagi, Bapak Ibu jangan punya persepsi, aku orang kuat, naik ada apa yang ini. Wah, saya tidak bisa hidup dengan takdir yang seperti ini. Akhirnya timbul godaan setan untuk melakukan sesuatu di luar kesadaran kita, bunuh diri. Jadi ada berita terakhir, Bapak Ibu, ada seorang TNI yang sering nonton TV gitu, berita ada ya. Jadi berita dari televisi yang terbaru adalah ada seorang anggota TNI kayaknya dari divisi Kosta itu bunuh diri. Bunuh diri. Kurang apa kalau tentara dari sisi kehidupan mungkin ya cukup, dari sisi yang lain dikira juga cukup, tetapi memang cukup dan tidak cukup itu kembali pada diri kita, bersyukur atau tidak bersyukur. Tapi Bapak Ibu, jadi jangan sampai takdir yang menimpa kita hari ini itu kemudian kita sesali dan anggapan kita bahwa kita tidak mampu untuk menyelesaikan. Kita pasti bisa menyelesaikan seluruh persoalan yang ada di dalam kehidupan kita ini. Entah itu kena PHK, ya, entah kemudian anak kita nggak lulus ujian, entah anak kita nggak dapat pekerjaan atau apapun. Berarti kita perlu introspeksi diri. Tetapi yang pasti bahwa kita sanggup ya, untuk keluar dari persoalan itu. Kemudian kalau di dalam ada ayat lain lagi itu innama ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah ini yusra ini. Yusra ini sekretaris masjid, sekretaris PNN, sekretaris panitia. Terus sebagai pikiran itu Pak Yusra itu kan surat undangan. Maka kemudian Bapak Ibu ya,
Di antara para nabi itu kemudian berdoa Rabbana la tu'akhidna. Satu, oke. Kemudian dua, Rabbana wa la tahmil alaina. Dua. Kemudian doa yang ketiga wa la tu'akhidna ma la taqata lana. Dan seterusnya di komen. Jadi ada Rabbana la tu'akhidna, Rabbana wa la tahmil, Rabbana wa la tuhammilna. Doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beban yang diberikan kepada hamba Allah itu sudah diukur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bila ada kuatos terkait kalian kehidupan kita. Nah ini kembali pada surat Al-Jasiyah tadi kan. Jadi besok pada hari kiamat umat manusia akan dihisab, termasuk kita yang Bapak Ibu. Tidak ada yang terlepas dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dihisab, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, apalagi yang guru, yang petani, yang dokter, yang pedagang, yang juragan, yang penjahit, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktunya nanti. Dan ketika diminta untuk membaca amal perbuatannya, catatan perbuatannya selama di dunia, para hamba Allah ini kemudian berlutut itu artinya tertunduk, khawatir bahwa dosanya akan membebaninya di dalam hisab Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berlutut ini artinya tertunduk, kemudian terperangah, kaget gitu ya. Jangan-jangan dosa dan pahalanya banyak dosanya. Karena ketika dosanya lebih banyak, Pak Umur Aliyah. Kita jujur di 29 kontennya ini. Hadza kitabuna yatiqu alaikum bil haqqi inna kunna nastansiru ma kuntum ta'malun. Artinya ayat 29. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami, wahai manusia, wahai hamba-hambaku, ini loh catatan amal perbuatanmu. Ini loh rapor yang selama ini aku simpan untuk menulis nilai-nilai kehidupanmu. Oke, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Jadi kitab Allah, catatan Allah, rapor Allah itu tidak akan salah. Yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami ini Allah telah menyuruh malaikat mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Maka yang perlu diingat Bapak Ibu, selalu di dalam aktivitas kita ini bahwa di pundak kanan kita dan kiri kita itu ada malaikat mencatat amal-amal kita. Ini yang harus selalu kita ingat, yang harus selalu kita waspadai, sehingga apa yang ada di dalam diri kita dari aktivitas kita sehari-hari itu senantiasa kita pikirkan, kita perhitungkan. Jangan sampai kita berbuat jahat, jangan sampai kita berbuat maksiat, jangan sampai kita berbuat salah. Itu karena kalau tidak kita perhatikan, jangan-jangan yang kecil-kecil itu kemudian terlalu banyak di dalam catatan kita. Maka yang kita khawatirkan adalah kemudian menutupi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Pahala sholat tertutupi, pahala rawatibnya tertutupi, pahala puasa tertutupi. Maka alhamdulillah ingin. Oleh karena itu Bapak Ibu, kembali pada surat Al-Mu'minun ayat 62 tadi yang merujuk kepada surat Al-Jasiyah ayat 29 bahwa Allah menyiapkan catatan amal perbuatan kita selama hidup kita dan akan mencatatnya di sana dan akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita, yang pasti Allah akan memberikan balasan. Kalau kebaikan kita itu lebih banyak, maka kita akan digolongkan sebagai penghuni surga. Kalau dosa kita yang lebih banyak, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita diingatkan oleh Quran surat Al-Jasiyah ayat 29 dan juga Quran surat Al-Mu'minun ayat 62 serta Al-Baqarah 286. Mudah-mudahan kita terus berupaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan
di dalam kehidupan kita. Allah memberikan kemudahan, memberikan kekuatan dan istiqomah serta motivasi kepada kita semuanya. Tetap kita berada di dalam satu majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum